Berstatus kritis atau critically endangered, kondisi orangutan Sumatera tidak baik-baik saja. Saat ini kelestarian orangutan Sumatera semakin terancam karena hilangnya hutan yang menjadi habitat primata yang satu ini. Padahal sebagai kera besar yang tersisa di Asia, orangutan punya peran yang begitu penting untuk menjaga regenerasi hutan. Kebutuhan akan lahan itu kan linear atau dia sama dengan pertumbuhan populasi masyarakat manusia. Nah, itu berdampak bagi pengurangan hutan, terutama yang habitat orangutannya. Sebenarnya bagaimana membagi ruang antara satwa liar yang kita mau lindungi dengan masyarakat. Ini menjadi penting gitu, karena ketika kita melihat spesies ini harus dilestarikan, berarti kita harus menjaga habitatnya. Menjaga habitatnya itu adalah menjaga hutan. Hutan itu sumber kehidupan. Sungguh jadi cerita yang ironi. Walau berperan penting untuk menjaga ekosistem hutan dan kelestarian alam, orangutan Sumatera atau Pongo abeli harus terusir dari rumahnya sendiri. Dalam bahasa Melayu, orang berarti orang, utan berarti hutan. Pantas, mereka kerap disebut sebagai gardener of the forest atau si penjaga hutan. Namun pada 2017, orang utan Sumatera masuk dalam daftar merah IUCN Spesies Genting Terancam Punah, Badan Konservasi Dunia. Sumber utama yang mengancam mereka adalah rusaknya hutan hujan, habitat rumah mereka. Jurnal Science Advance 2016 menulis bahwa populasi orangutan Sumatera tak lebih dari 13.000 individu. Laporan itu juga memprediksi 4.500 individu akan hilang pada tahun 2030 jika habitat hutan terus berkurang. Sebagian besar orangutan Sumatera dapat ditemukan di ekosistem Leuser. Sementara populasi lainnya ada di Sidi Angkat dan Pakpak. Mereka adalah spesies endemik di utara Pulau Sumatera. Data estimasi populasi orangutan Sumatera lainnya dapat dilihat dari Population and Habitat Viability Assessment atau PHVA tahun 2016. Ada sekitar 14.290 di 8 kantong populasi di hutan Leuser dan 2 wilayah populasi reintroduksi. Jika dibandingkan dengan PHVA sebelumnya tahun 2004, seakan ada kenaikan jumlah populasi, tetapi sebenarnya tidak. Pada survei yang baru, orangutan ditemukan dalam jumlah yang lebih besar pada ketinggian yang lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya, yaitu hingga 1.500 meter di atas permukaan laut, bukan hanya hingga 1.000 meter di atas permukaan laut. Perkiraan baru itu tidak mencerminkan peningkatan nyata jumlah orangutan Sumatera. Sebaliknya, ini hanya mencerminkan teknik dan cakupan survei yang jauh lebih baik. Sangat penting untuk dicatat bahwa jumlah keseluruhan terus menurun secara dramatis. Jadi nanti teman-teman kan sekarang 2 tim ada di... Sebagai organisasi yang fokus melakukan riset terhadap orangutan, Yayasan Ekosistem Lestari memprediksi populasi orangutan di hutan Sumatera akan semakin berkurang. Penelitian mereka yang sedang berlangsung akan berkontribusi pada pembaharuan data PHVA di tahun mendatang. Laporan itu ya? Laporan. Iya, betul-betul. Karena kan tidak mungkin kita... Itu ada 6 lah ya, 6 lokasi sebenarnya yang untuk orangutan Sumatera. Itu di Leuser Blok Timur, Leuser Blok Barat, nanti itu Trumon Singkil, setelah itu Tripa. Nah, Tripa ini yang agak unik karena populasi sebelumnya di 2009-2011 itu cukup banyak. Nah, saat ini degradasi atau perubahan
alokasi fungsi hutannya ya berubah. Jadi kami sampai saat ini masih belum mendapat hasil yang maksimal untuk TRIPA. Untuk Singkil sendiri itu juga hasilnya cukup jauh berbeda untuk sementara, tapi kami belum bisa memberikan berapa sebenarnya ya, sampai semua hasil survei itu kami lakukan. Dan yang saat ini berjalan adalah di daerah Batu Ardan, Batu Ardan Siranggas dan Sikulaping yang merupakan bagian dari populasi orang hutan Sumatera itu sendiri. Jadi melihat situasi saat ini, ya nggak mesti hasil kegiatan atau penelitian IEL, tapi teman-teman atau ya kita tahu sendiri, ya alih fungsi ya hutan itu misalnya kita bicara orang hutan Sumatera berarti ekosistem Loser dan yang Sikulaping Siranggas itu kita lihat sendiri memang itu banyak ya perubahan, baik itu dilakukan oleh corporate atau masyarakat. Nah itu pasti berdampak dari hasil. Selain perubahan alih fungsi juga kegiatan aktivitas yang misalnya di dalam hutannya itu juga bisa, ya dulu misalnya mungkin orang tidak sampai ke tengah atau ke pusat hutan itu ya, maksudnya di tengah benar. Tapi kok sekarang dengan akses yang banyak seperti itu juga bisa mengganggu ya si orang hutan. Sebagai satu-satunya habitat di mana orang utan Sumatera, harimau, gajah, dan badak hidup berdampingan, kawasan ekosistem Leuser telah mengalami laju deforestasi yang mengkhawatirkan. Data Forum Konservasi Leuser pertengahan Juli 2018 menyebutkan dari 2,25 juta hektar luas kawasan ekosistem Leuser yang terletak di Provinsi Aceh, hanya tersisa sekitar 1.790.000 hektar. Laporan Forum Konservasi Leuser pada tahun yang sama juga mengungkapkan ada 2.418 kasus pembalakan liar yang terjadi di kawasan ekosistem Leuser di Provinsi Aceh. Penebangan pohon telah menyebabkan hilangnya ruang hidup bagi orang utan Sumatera. Sebagai mamalia arboreal yang menghabiskan waktu hidupnya di atas pohon, orang utan Sumatera merupakan satwa yang paling rentan terhadap perubahan lapisan hutan. Ini disebabkan pergerakan orang utan sangat bergantung dari keberadaan tajuk pohon yang saling bersambung. Alih fungsi hutan juga menyebabkan habitat mereka menjadi terpisah atau terfragmentasi. Jalur jelajah kian sempit. Selain itu, kondisi ini dapat menyebabkan perkawinan sedarah dalam satu kelompok, sehingga tingkat keanekaragaman genetik orang utan Sumatera menurun. Nah, saya pikir kita harus bagaimana menjaga yang tersisa di setiap kelompok habitat di populasi orang hutan ini agar tetap bisa bertahan hidup dengan mempertahankan jumlah dan luasan yang tersisa saat ini sebagai luasan yang paling minimal gitu. Jangan sampai yang saat ini terfragmentasi berkurang lagi gitu. Hilangnya habitat orang utan Sumatera menimbulkan masalah baru, yaitu konflik antara manusia dan orang utan. Tidak terpenuhinya kebutuhan pakan memaksa orang utan memasuki ke pemukiman dan perkebunan warga. Ditambah lagi perburuan anak orang utan untuk diperjualbelikan dan dijadikan hewan peliharaan juga menjadi masalah yang belum terselesaikan. Perlu diketahui bahwa memburu anak orang utan sama dengan membunuh induknya. Kejadiannya itu bisa kita lihat dari konflik-konflik. Informasi konflik, misalnya orang hutan masuk ke desa satu atau ke ladang satu, itu informasi baru. Yang kedua, dari informasi misalnya ada tangkapan dari KSDHI atau penegakan hukum LHK, itu ada orang hutan, anak bayi orang hutan ditangkap di sebelah sini atau di sana. Nah itu kan menjadi indikator bahwa sebenarnya sudah pasti ya populasi orang hutan saat ini itu berdampak ya dengan informasi-informasi itu. Yang tadi aja, mana yang buat tadi? Iya, mungkin persiapan. Sejak berdiri pada tahun 2002 hingga saat ini, The Sumatran Orangutan Conservation Program atau SOCP, sebuah lembaga yang mengelola pusat penyelamatan orang utan Sumatera,
telah menerima lebih dari 400 orang utan yang perlu direhabilitasi. Dua tim langsung berangkat, tim satu. Seperti contoh misalnya di pusat karantina kami itu ya kita misalnya reintroduksi 10, yang masuk juga bisa 15 gitu. Jadi artinya belum ada pengurangan atau berhenti ya orang utan yang konflik ataupun yang harus direhabilitasi dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi itu menjadi indikator bahwa sebenarnya kalau kita lihat populasi orang utan berdampak dari perubahan fungsi hutan. Berbagai kegiatan konservasi dilakukan, tetapi belum adanya sinergitas dan dampak yang signifikan. Pemerintah bahkan telah meluncurkan dokumen strategi rencana aksi konservasi atau SRAK orang utan tahun 2019 hingga 2029. SRAK menjadi pegangan bagi seluruh pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM, dunia usaha, dan masyarakat dalam melakukan upaya konservasi orang utan di Indonesia. Namun sayang, melansir laporan Environmental Investigation Agency yang dipublikasikan pada Oktober 2021, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menghapus SRAK tepatnya pada September 2019, sebulan setelah dokumen tersebut diluncurkan. Dengan alasan pemerintah akan mencantumkan informasi baru mengenai perlindungan orang utan. Tetapi hingga saat ini, tidak ada SRAK baru yang diterbitkan. SRAK itu kan dokumen rencana ya. Iya, rencana semua orang bisa rencana ya. Tapi kan itu harus disinergikan dengan kenyataan kebutuhan yang seperti saya sampaikan itu. Nah, rencana itu idealnya bisa dijalankan sesuai apa yang kita rencanakan. SRAK itu dokumen nanti yang terintegrasi di mana semua pihak itu terlibat di dalamnya. Kalau enggak ya kalau misalnya Yel maunya hutannya tetap aja ya. Jangan diganggu, masyarakat tidak boleh atau apa. Di tingkat tapak ya saya pikir kita perlu upaya bagaimana melibatkan semua pihak, masyarakat tentunya yang berada di pinggiran hutan untuk hidup bisa berdampingan secara adil dan secara berkelanjutan, di mana mereka juga punya kesempatan untuk layak hidup, terutama bagaimana masyarakat sejahtera, juga bagaimana nantinya hutan juga akan pasti terjaga. Sebagai satu-satunya mamalia besar yang hidup di atas pohon, orang utan Sumatera merupakan simbol pemelihara hutan. Perannya sebagai penebar benih memastikan regenerasi pohon dan menjaga bumi tetap hijau. Orang utan menjadi penyeimbang ekosistem yang sangat vital. Tanpa kita sadari, masa depan manusia tidak bisa lepas dari nasib keberlangsungan hidup orang utan. Begitupun sebaliknya, masa depan orang utan Sumatera sangat bergantung pada aksi yang manusia lakukan terhadap habitatnya, mulai saat ini.